Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Nafialah Haidar dari kelas 6D dengan NPM 22106310500020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar SPD MPD. Jadi di video ini berisi langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan model flipped classroom pada materi persamaan dan fungsi kuadrat kelas 10 semester genap. Sebelum masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran, saya ingin menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model flipped classroom. Di antaranya, yang pertama itu ada pra pembelajaran, yang kedua itu ada proses pembelajaran, dan yang ketiga ada pasca pembelajaran. Jadi untuk yang pra pembelajaran dan pasca pembelajaran ini akan dilakukan secara daring, sedangkan yang proses pembelajaran ini akan dilakukan secara luring. Nah, berikut adalah kegiatan pembelajaran menggunakan flipped classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan semangat terus ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita tanamkan semangat belajar yang tinggi. Karena ingat, ilmu adalah jendela dunia. Semakin banyak kita belajar, maka semakin luas wawasan kita. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, coba untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk membaca doa sebelum belajar. Amin. Oke, semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini ya. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu nih. Apakah di antara teman-teman kalian ini ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit atau ada yang izin? Oke, alhamdulillah ya, sebagian besar pada hadir semuanya. Bagi yang belum bisa datang, mari kita doakan untuk segera diberi kesehatan dan bisa kembali belajar bersama kita. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi utama hari ini, Ibu mau nanya nih, apakah kalian sudah menonton video yang Ibu berikan di Google Classroom kemarin? Baik, berdasarkan materi yang sudah dibagikan kemarin, terdapat beberapa topik pembelajaran. Ada apa aja? Yang pertama, fungsi kuadrat. Ya, betul. Terus, daerah asal dan daerah hasil fungsi kuadrat. Ya, terus yang ketiga, menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, terus yang terakhir ada cara mencari akar-akar dari persamaan fungsi kuadrat. Nah, karena kemarin kalian sudah mempelajari materi-materi tersebut, maka hari ini kegiatan kita adalah diskusi kelompok. Nanti setiap kelompok akan diberikan berbagai bentuk contoh persamaan kuadrat, dan nanti diharapkan kalian tuh mampu menemukan akar-akar persamaan tersebut dengan berbagai metode seperti memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, serta rumus ABC atau rumus
kuadrat atau rumus fungsi kuadrat. Baik anak-anak, adakah yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami dari video yang udah Ibu berikan kemarin? Jangan sungkan ya untuk bertanya. Yang masih bingung silahkan angkat tangannya. Setelah penjelasan singkat tadi, Ibu ingin memastikan nih pemahaman kalian sebelum diskusi kelompok. Coba sebutkan kembali apa saja cara untuk mencari akar-akar persamaan fungsi kuadrat. Ada berapa sih caranya? Ada 3. Iya betul, ada 3. Yang pertama apa? Faktorisasi. Yang kedua, iya betul, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadrat atau yang bisa dibilang dengan rumus ABC. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Pembagian kelompok ini akan dilakukan secara acak ya. Tujuannya untuk memastikan setiap kelompok memiliki variasi kemampuan. Jadi silakan perhatikan pembagian kelompok yang akan Ibu sampaikan. Oke, silakan segera bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan cari tempat yang nyaman untuk berdiskusi. Oke, semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Oke, coba kita perhatikan baik-baik ya. Setelah kalian berkumpul dengan kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau biasanya disebut dengan LKPD. Nah, jadi nanti LKPD ini harus kalian kerjakan secara bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Dan di LKPD ini tuh berisi serangkaian pertanyaan dan tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti jika ada kesulitan atau pertanyaan selama diskusi, jangan ragu untuk mengangkat tangan ya. Oke, mungkin untuk diskusinya Ibu kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada kesulitan di bagian nomor 1? Oke, ingat ya, diskusikan semua pertanyaan dengan cermat, jangan terburu-buru, oke? Oke anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Sekarang Ibu minta untuk setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, mungkin Ibu mulai dari kelompok 3 dulu kali ya. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Baik, presentasi dari semua kelompok tadi sudah selesai. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Oke, jadi apa kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita sudah mempelajari bahwa fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial berderajat 2 yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0. Iya, betul banget. Dan grafiknya pasti selalu membentuk parabola. Nah, daerah asal fungsi kuadrat itu secara umum adalah semua bilangan real. Sementara daerah hasilnya itu bergantung pada apa? Pada arah parabola. Iya, betul banget. Jika parabolanya itu terbuka ke atas, berarti a-nya itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih besar dari 0. Iya, betul. Kalau terbuka ke atas berarti a-nya itu lebih besar dari 0. Kalau dia ke bawah berarti kebalikannya. Berarti a-nya lebih kecil dari 0. Oke. Dan untuk mencari akar-akar persamaan fungsi kuadrat tadi ada berapa cara? Ada 3. Apa aja? Faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat atau rumus ABC. Oke, baik anak-anak. Kita sudah membahas tuntas semua materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah ada di antara kalian yang masih memiliki pertanyaan atau ada bagian materi yang masih kalian bingung? Silahkan angkat tangan ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca doa bersama. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin.
Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi aktif dan semangat belajar kalian hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.